Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Kelompok 6 beranggotakan Apin Astaudin, M. Jorgi Nabawi, Singgih, Indra Ramadhani, dan Adi Wiono. Sebagai pendahuluan, Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam. Ia adalah satu-satunya kitab suci yang masih asli. Isi ajarannya lengkap dan sempurna. Inti ajaran Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia dalam upaya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran mengarahkan para pembacanya untuk berjalan di atas Shiratal Mustaqim atau jalan lurus Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengakhiri tugas kehidupan secara husnul khatimah. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menjadikan Al-Quran tempat berkonsultasi, lalu menjadikannya sebagai suluh kehidupan. Pengertian paradigma. Paradigma dapat diartikan secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Secara terminologi, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas dan suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang sudah dipercaya. Pengertian paradigma Qur'ani. Paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Mengapa paradigma Qur'ani penting bagi kehidupan? Yang pertama, meluruskan akidah manusia. Menegakkan pokok-pokok tauhid, Quran Surat An-Nisa ayat 48 dan Quran Surat Luqman ayat 13. Mensahihkan akidah tentang kenabian dan kelurusan, Quran Surat An-Nahl ayat 64. Meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat, Quran Surat Ar-Rum ayat 27. Yang kedua, paradigma Qur'ani meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia. Meneguhkan kemuliaan manusia, Quran Surat Al-Isra ayat 30, menetapkan hak-hak manusia, Quran Surat Al-An'am ayat 151 dan Quran Surat Al-Isra ayat 33. Meneguhkan hak-hak duafa, Al-Quran Surat Ad-Duha ayat 9. Untuk menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani yang membawa kemajuan dan kemodernan pada zaman Islam, bisa dicapai dengan mempelajari zaman keemasan Islam dan mempelajari peran Al-Quran dalam mewujudkan kemajuan itu. Di zaman ini, Al-Quran bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tetapi juga menjadi paradigma dalam pengembangan iptek, pengembangan budaya, bahkan Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi dan menghadapi berbagai problem kehidupan umat Islam saat itu. Pada zaman keemasan Islam, Al-Quran dijadikan sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan, dan Rasulullah SAW menjadi role model atau uswatun hasanah dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Para sahabat menjadikan Rasulullah sebagai panutan, figur, dan pemimpin. Setiap perbuatan yang Rasulullah kerjakan, maka mereka pun melaksanakannya, dan setiap larangan yang Rasulullah tinggalkan, maka mereka pun meninggalkannya. Selanjutnya, para sahabat merupakan generasi terbaik dalam kacamata Islam, sebab mereka hidup langsung di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah mereka, dan Rasulullah SAW hadir di hati mereka. Generasi tabi'in menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan, dan Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran yang mereka implementasikan dalam keseharian,
sehingga yang tampak dalam kehidupan adalah generasi Qur'ani yang membawa rahmat dan berkah bagi alam semesta secara keseluruhan. Mengapa umat Islam untuk dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekularisasi? Pertama, karena ajaran Islam yang sumbernya Al-Quran dan hadis bersifat syumul. Syumul artinya mencakup segala aspek kehidupan. Kedua, ajaran Islam bersifat rasional. Artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan iptik. Ketiga, ajaran Islam berkarakter tadarruj, artinya bertahap dalam murud dan implementasinya. Keempat, ajaran Islam bersifat taklilat, takallif, artinya tidak banyak beban karena beragama itu memang mudah, karena berada dalam batas-batas kemanusiaan, bukan malah sebaliknya. Tidak ada yang di luar kemampuan manusia untuk melaksanakan. Selanjutnya kelima, ajaran yang diangkat Al-Quran berkarakter i'jaz, artinya bahwa redaksi Al-Quran dalam mengungkap berbagai persoalan, informasi, kisah, dan pelajaran selalu dengan gaya bahasa yang singkat, padat, indah, tetapi kaya makna, jelas, dan menarik. Bagi umat Islam, kemodernan tetap harus dikembangkan di atas paradigma Al-Quran. Kita maju bersama Al-Quran, tidak ada kemajuan tanpa Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sebagai sumber inspirasi, tetapi ia adalah landasan pedoman paradigma dan guide dalam mengarahkan kemodernan agar dapat mensejahterakan manusia dunia dan akhirat. Kehidupan modern yang pada hakikatnya merupakan implementasi kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi akan memberi manfaat dan terus berkembang untuk membawa kemajuan yang harus dipandu dan diarahkan oleh wahyu Al-Quran agar umat tidak terjebak dalam kehidupan sekularis. Umat Islam akan maju kalau Al-Quran menjadi tuntunan dan Rasulullah SAW sebagai panutan. Umat Islam akan tertinggal dan masuk pada situasi stagnasi kalau Al-Quran dijauhkan dari kehidupan dirinya. Paradigma Qur'ani adalah proses menghadapi realitas sekaligus tujuan yang harus digapai dalam perjalanan hidup umat Islam. Kemunduran umat Islam pada abad ke-18 adalah karena beberapa faktor. Yang pertama, justru karena umat Islam meninggalkan peran Al-Quran sebagai paradigma dalam menghadapi segala persoalan. Yang kedua, hilangnya semangat ijtihad di kalangan umat Islam. Yang ketiga, karena umat Islam menerima paham Yunani mengenai realitas yang pada pokoknya bersifat statis, sedangkan jiwa Islam bersifat dinamis dan berkembang. 4. Para ilmuwan keliru memahami pemikiran Al-Ghazali. 5. Karena sikap para khalifah yang berkuasa pada zaman itu tidak mendukung pengembangan keilmuan karena takut kehilangan pengaruh yang berakibat terhadap hilangnya kekuasaan mereka. Al-Faruqi menyebutkan bahwa langkah-langkah kerja yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguasai disiplin ilmu modern. Yang kedua, menguasai warisan khazanah Islam. Yang ketiga, membangun relevansi yang islami bagi setiap bidang kajian atau wilayah penelitian pengetahuan modern. 4. Mencari jalan dan upaya untuk menciptakan sintesis kreatif antara warisan Islam dan pengetahuan modern. Yang kelima, mengarahkan pemikiran Islam pada arah yang tepat, yaitu sunnatullah. Kesimpulan, fakta sejarah bahwa kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.